Perkenalkan, nama saya Edward Valtinus Ola dari kelas 12 IPA 1. Saya merupakan salah satu siswa dari SMA Katolik Syuradika Rendi. Kali ini saya akan melakukan percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung. Dengan tujuan percobaan adalah pertama, untuk mengetahui tipe perkecambahan tanaman jagung, kedua, untuk mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman jagung, dan ketiga, untuk mengetahui pengaruh air terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Kita mulai dengan persiapan alat dan bahan. Yang pertama, 3 gelas plastik, 1 mangkuk biji jagung, segelas air, dan kapas. Rendam biji jagung semalaman dengan menuangkan air ke dalam mangkuk yang berisi biji jagung, kemudian diaduk dan didiamkan semalam. Esok hasilnya seperti ini. Selanjutnya, labeli gelas plastik dengan kode A, B, dan C. Selanjutnya, letakkan potongan kapas ke dalam gelas A, gelas B, dan gelas C. Menyirami setiap gelas yang berisi kapas dengan air menggunakan tangan untuk mencipratkan air ke dalam kapas tersebut yang ada di gelas A, gelas B, maupun di gelas C. Selanjutnya, meletakkan di setiap gelas 10 biji jagung, baik di gelas A, gelas B, dan gelas C. Meletakkan gelas A di luar ruangan dan menyirami setiap harinya. Meletakkan gelas B di luar ruangan namun tidak disiram air setiap harinya. Selanjutnya, meletakkan gelas C di dalam ruangan dan disiram setiap harinya. Selanjutnya, mengamati perubahan yang terjadi mulai dari hari pertama hingga hari ke-14. Berdasarkan grafik pada parameter tinggi batang tanaman jagung, setiap tanaman pada masing-masing perlakuan mengalami laju pertumbuhan tinggi batang yang berbeda. Perlakuan 3 pada tempat gelap yang disiram memiliki angka pertumbuhan tertinggi yaitu 17 cm yang menunjukkan adanya pengaruh cahaya dan pemberian air yang nyata pada perlakuan ini terhadap pertumbuhan tinggi batang tanaman jagung.
Selanjutnya, perlakuan 1 pada tempat terang yang disiram dan perlakuan 2 pada tempat terang yang tidak disiram memiliki nilai 12 cm dan 9 cm yang menunjukkan kurang adanya pengaruh signifikan pada perlakuan 1 dan perlakuan 2 terhadap pertumbuhan tinggi batang tanaman jagung. Berdasarkan grafik, dapat diketahui bahwa tanaman jagung pada perlakuan 1 mulai tumbuh dan bertambah tinggi pada hari ketiga, perlakuan 2 mulai tumbuh dan bertambah tinggi pada hari keempat, dan perlakuan 3 mulai tumbuh dan bertambah tinggi pada hari kedua. Berdasarkan grafik pada parameter jumlah daun dan jumlah cabang tanaman jagung, setiap tanaman pada masing-masing perlakuan mengalami laju pertumbuhan jumlah daun dan jumlah cabang yang berbeda. Perlakuan 3 pada tempat gelap yang disiram memiliki nilai pertumbuhan tertinggi yaitu 6 yang menunjukkan adanya pengaruh cahaya dan pemberian air yang nyata pada perlakuan ini terhadap pertumbuhan jumlah daun dan jumlah cabang tanaman jagung. Selanjutnya, perlakuan 1 pada tempat terang yang disiram dan perlakuan 2 pada tempat terang yang tidak disiram memiliki nilai 4 dan 3 yang menunjukkan kurang adanya pengaruh signifikan pada perlakuan 1 dan perlakuan 2 terhadap pertumbuhan jumlah daun dan jumlah cabang tanaman jagung. Nilai ini sudah termasuk jumlah daun ditambah jumlah cabang. Berdasarkan grafik, dapat diketahui bahwa tanaman jagung pada perlakuan 1 mulai bertambah jumlah daun dan jumlah cabangnya pada hari kedua. Perlakuan 2 mulai bertambah jumlah daun dan jumlah cabangnya pada hari ke-10, dan perlakuan 3 mulai bertambah jumlah daun dan jumlah cabangnya pada hari kedua. Cahaya mutlak diperlukan dalam proses fotosintesis. Cahaya secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan setiap tanaman. Pengaruh cahaya secara langsung dapat diamati dengan membandingkan tanaman jagung yang tumbuh dalam keadaan gelap pada perlakuan 3 dan terang pada perlakuan 1 dan 2. Pada keadaan gelap, yakni pada gelas C, pertumbuhan tanaman mengalami etiolasi yang ditandai dengan pertumbuhan yang abnormal, lebih panjang, yang cepat, berwarna pucat, daun berkembang kurang sempurna atau berukuran kecil, tipis, dan batang tidak kukuh. Sebaliknya, dalam keadaan terang pada gelas A dan B, tumbuhan lebih pendek, batang kukuh, daun berkembang sempurna, dan berwarna hijau, dan tampak segar serta lebar dan tebal. Dalam fotosintesis, cahaya berpengaruh langsung terhadap ketersediaan makanan. Tumbuhan yang tidak terkena cahaya tidak dapat membentuk klorofil, sehingga daun menjadi pucat. Tanaman jagung mengalami perkecambahan hipogeal yang ditandai dengan kotiledonia berada di bawah kapas. Pemberian air terhadap tumbuhan menjadi hal yang penting karena kadar air dapat mempengaruhi laju pertumbuhan dan kualitas perkembangan suatu tanaman. Tanaman dengan kadar air yang optimal akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal. Hal ini didasarkan pada fungsi air, yakni air yang diserap oleh biji berguna untuk melunakkan kulit biji dan menyebabkan pengembangan embrio dan endosperm. Hal ini mengakibatkan pecah atau robeknya kulit biji. Air memberikan fasilitas untuk masuknya oksigen ke dalam biji. Pada tanaman jagung yang diberi perlakuan dengan air, mengalami pertumbuhan paling optimal dibandingkan tanaman dengan perlakuan tidak diberi air. Tanaman jagung dengan perlakuan diberi air pada gelas A dan C memiliki batang yang lebih tinggi dan jumlah daun yang lebih banyak, dan tanaman cenderung bertumbuh subur dan optimal. Tanaman jagung dengan perlakuan tidak diberi air pada gelas B memiliki batang yang rendah dan jumlah daun yang sedikit, dan tanaman tampak rapuh dan tak sehat. Berdasarkan percobaan dapat disimpulkan, pertama, tipe perkecambahan yang dialami oleh tanaman jagung adalah hipogeal. Kedua, cahaya secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan setiap tanaman. Pada keadaan gelap, yakni pertumbuhan tanaman mengalami etiolasi yang ditandai dengan pertumbuhan yang abnormal atau lebih panjang yang cepat, berwarna pucat, daun berkembang kurang sempurna atau berukuran kecil, tipis, dan batang tidak kukuh. Sebaliknya, dalam keadaan terang, tumbuhan lebih pendek, batang kukuh, daun berkembang sempurna, dan berwarna hijau dan tampak segar serta lebar dan tebal. Ketiga, air secara langsung berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pada tanaman yang diberi perlakuan dengan air, mengalami pertumbuhan paling optimal dibandingkan tanaman dengan perlakuan tidak diberi air. Tanaman dengan perlakuan diberi air memiliki batang yang lebih tinggi dan jumlah daun yang lebih banyak, dan tanaman cenderung bertumbuh subur dan optimal. Tanaman dengan perlakuan tidak diberi air memiliki batang yang rendah dan jumlah daun yang sedikit, dan membuat tanaman tampak rapuh dan tak sehat.
Halo teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video percobaan saya. Semoga percobaan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf bila ada kekurangan yang terdapat dalam video ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat selalu.